Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin Putra dan Putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Ya. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, jadi yang mati adalah nafs. Ya, jiwa. Ya, nafsu. Ya. Itu dulu garis bawahi. Nanti kalau ada korelasi dengan ayat yang lain. Kullu nafsin sa'iqatul maut, kamu mengalami kematian. Ya. Tidak dikatakan kullu ruhin sa'iqatul maut. Ya, itu dulu. Roka kita sudah bahas kemarin, Allah meniupkan ruh, berikan ruh. Dan di ayat yang lain itu tidak pernah mati. Dia tetap hidup, walakin la yashurun. Kita sudah bahas kemarin. Ya, jadi ya misalnya kalau orang yang mati, biar dikasih begini pasti tidak melihat ya. Ya, melihat karena sudah hilang nafsu jiwanya. Nah, kemungkinan nanti, tapi ini masih ketika nanti sangkakala ditiup Vanessa pasti dan tulang belulang dikumpulkan oleh Allah, baru menyatu dengan nafsu kembali. Itulah yang merasakan nanti penderitaan di akhirat. Ya, jadi oke, ini dulu. Ruh itu tetap ada dalam ruh. Ya, ruh. Ya, bukan ruh. Jadi ruh ini dia akan mempengaruhi nafsu, dia akan mempengaruhi jiwa, dia akan mempengaruhi anggota badan. Contoh misalnya, ketika dia melihat ini hidup ruhaninya, ayat-ayat. Ketika dia putar porno, pasti lari tuh ruh. Makanya kalau dia kuat rohaninya, pasti dia tidak putar itu. Kalau dia dipengaruhi oleh rohani, pasti dia tidak dia. Kita sudah bahas pendengar penglihatan kembali, belum ya? Belum. Tapi kalau kita nikmati, itu berarti lari turunnya. Karena tidak mungkin ruh melihat sesuatu yang buruk. Nah ini, oke, ini dulu. Terus kita masuk surah 89 ayat 7 sampai 10. Silakan. Surah 89 ayat 7. 89 ayat berapa? Al-Fajr mungkin ya? Iya. Ya. Al-Fajr. Silakan. Som 7. Ya. 7. Iya. Irama. Ya. Irama jati. Jati. Ya terus artinya Itu berapa? Irama.
kita kaum Tadi taat. lah. 89. Dia bangun 89 kan? Bukan, tapi ya. Iya. Itu. Jus 89 apa? Jus 89. Al-Fajr. 89. Apa itu 89 itu? 89 surah. Iya. Fajar. Ya. Fajar. Al-Fajr. Hmm. Oh, Al-Fajr. Sorry. Oh, 91. Ayat 11. Ayat surah 91. Ah, surah 91. Surah Syams. As-Sams. Ya. Ayat 7. Ya. Hampir bisa suding. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ya, artinya demi jiwa Demi jiwa serta penyempurnaan terus ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. ya. Maka dia menghilangkan padanya jalan kejahatan Dan ketakwaan. Terus 91. setelah Qad sampai aflaha man Ayat berapa? zakkaha. ayat 7 sampai ya. Sungguh beruntung orang-orang yang mencikainya, yaitu jiwanya. Iya. Terus Wa qad haba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. ya cukup ya. Jadi apa 97. Jadi Allah mengilhamkan nafsu ya, bisa potensi takwa, bisa potensi pasif. Ujur hawa takwa, keburukan, ujur. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada potensi memang berbuat jahat dan ada potensi juga berbuat baik. Kalau malaikat memang tidak ada potensi berbuat jahat. Jadi setting malaikat itu tidak ada nafsu. Ya. Oke, jadi dan beruntunglah orang yang suka membersihkan jiwanya, dan merugilah orang yang suka mengotori jiwanya. Ya, kerja kita ini kan pembersihan jiwa. Ya, kalau pembersihan fisik kan itu barangkali 90% kita tonton di media. Hembo di apa semua, dihafal semua gitu. Yang mau jadi tanah ini badang ini dipolis terus. Saya tidak pernah pakai hembo di minyak rambut lagi ku sampai pergi mak. Biar dulu nanti saya ketemu Pak Hamar itu pakai dasi saya. Enggak dulu Mama. Saya pakai kacamata hitam. Saya Pak Hamar, lengkap dasiku doa ini. Sekarang teno dong. Dan istri kan baju ini tidak. Istri punya perhatikan. Sekarang, oke. Jadi berarti jiwa ini yang harus dibersihkan. Ya. Nah, fujuraha ini berdekatan dengan kerohanian. Jadi katakanlah jiwa kan kalau lepas mie berarti mati orang. Nah, inilah yang disenter terus rohani. Dia suka, kemarin kita bahas, dia cari Tuhannya, dia cari di mana nih? Ya, bagaimana proses Ibrahim mencari Tuhan? Jalan terus itu, dia tidak puas. Kalau dia tidak dapatkan keilahian, dia tidak puas. Ya kita masuk poin barangkali. Ayat berapa yang tadi saya kira? Yang di grup. Ya. Yang pertama adalah bagaimana rohani mempengaruhi iman pada saat. Coba lihat dulu. Surah berapa itu? 16 ayat. Ya 106. Coba satu orang. Jadi rohani mempengaruhi iman. Nanti ada rohani mempengaruhi petunjuk. Terakhir rohani mempengaruhi kekuatan. Nah itu. Karena para nabi itu miliki semua. Hampir juga mirip kalau tidak ada. Kita juga ini Pak, kalau tidak ada Dato kemarin lapor pasang untuk ya. Karena kita ada potensi berbuat buruk, ada. Oke? 16 ayat. Ayat 6. Ya. 106. 106. Bagaimana rohani mempengaruhi iman? Silakan baca dulu. Man kafara Ya. billahi Ya. min ba'di imanihi
illa man 16 ukriha kalau Iya. wa qalbuhu mutmainnun Iya. bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim Ya. ghadabun minallahi wa lahum adzabun Azim. adzim. Artinya Artinya barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat Ya. azab yang besar. Jadi salah satu kemurkaan Allah bagi orang yang pernah baik jadi buruk. Boleh luar biasa. Pernah baik atau mantan mubalik, mantan ustaz, mantan ulama. Mereka mantan preman kan tidak itu. Jadi karirnya itu. Saya kira banyak. Bagaimana Saifuddin, ya. Bagaimana Anton Medan mati dalam posisi diteroris, ya semua bekas-bekas. Ya. Mudah-mudahan juga nggak balik kembali kepada jalan yang benar. Amin. Ada Allah. Nah, tapi akan tetapi di sini Cuma saya. kalau memang dipaksa betul dan tetap istiqamah tidak apa-apa. Dipaksa jadi kafir karena mungkin terancam tidak apa-apa. Ikuti saja, tapi tidak goyang, itu tidak apa-apa. Dia tetap mengingkari karena memang dipaksa, nyawanya mungkin. Tapi yang bahaya ini imannya lapang dada menerima kekafiran. Itu yang bahaya. Kenapa lagi tidak susah keadaan begini, aku boleh buat itu sudah bahaya gitu. Tapi kalau dia iya, saya tidak bisa bicara karena rawan toh pertimbangan. Tapi tetap ada salah sedikit, saya komplainkan sebagai keimanan itu tidak apa-apa. Gitu kan? Jadi dia tidak mampu semacam Bilal, tidak mampu Abu Sar, tidak. Tapi Umar tidak. Woi, kalau kau mau janda lah, tamak, aku balik bako. Nah, itu. Jadi kalau ada masa-masa yang kita terjepit, boleh sampai dengan Al-Imran ayat 28. Boleh kita, misalnya kita tinggal di Eropa, terancam kita kalau sholat 5 waktu, boleh kita bersandiwara sedikit dengan yang penting tetap sholat sembunyi-sembunyi, boleh. Yang di sini ya, yang berbahaya ini pernah menjadi orang baik, yang kedua lapang menerima. Nah, kita yakin bahwa syariat Islam tertinggi, tapi kalau ada masa mungkin kita tidak setuju, saya kalau dipaksa mau setuju dan rawan tidak apa-apa. Tapi jangan juga misalnya khalifah, konsep khilafah, itu kan konsep Islam. Kalau kau tidak setuju, jangan juga celah. Dia mau saja, atau kita tolak itu. Jangan ikut-ikutan menolak syariat Islam. Kira-kira begitu barangkali. Ya, itu tadi lapang menerima kekafiran berarti. Tapi kalau dia tetap dadanya beriman, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Fisik mengikuti kemauan mereka karena ada pertimbangan yang berbahaya, tapi imannya tetap menolak keadaan itu. Boleh. Ya. Itu kira-kira tentang pengaruh rohani kepada iman. Yang kedua, apa tadi? Surat. Ini pengaruhnya. Berapa yang dulu? Yang kedua, surat. Ya. Coba lihat bisa. Yang dikejar spiritual. Ah, Pakai di grup. di grup. Grup ini. Ada grup anak. Oh, 5822. 58 ini masih terkait bagaimana rohani mempengaruhi iman. 16 ini surah apa itu? 16 An-Nahl. Ada ya. Ya, Al-Mujadalah. Nanti kan ada di grup itu, Pak bisa nanti Iya. dibuka-buka. Iya, iya. Ya silakan.
Berkembang juga kita ini karena digeruduk mulai. Iya, Ya, iya. silakan baca satu orang. Jadi memang kita lebih spesialis ke spiritual ini. Kita tidak bahas hukum puasa, hukum tidak. Ya, silakan. 58 22 Al-Mujadalah 22. Coba baca. Pasal ya, dapat. Al-Mujadalah 22. 58. Ya. 58. Ayat 20. Ada di sini gitu. Ada sih. Ya. Oh, Al-Mujadalah. Silakan. Musa. Artinya saya kan panjang ini. La tajidu qauman yu'minu. Terus Engkau Muhammad ya. tidak akan mendapat sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah Al-Mujadalah Mereka ayat itulah 22. orang-orang yang telah yang dalam hatinya ditanamkan Allah keimanan. Stop dulu ya. Jadi kau tidak akan melihat orang-orang beriman itu berkawan orang-orang yang menentang Allah, maksiat, korupsi, berzina, macam menentang. Sekalipun dia bapaknya, sekalipun dia bapaknya, sekalipun dia keluarganya, sekalipun saudara-saudaranya, anaknya, tidak akan kau dapati orang beriman berkawan. Jadi kalau ada berkawan karena nanya itu hati dia lepas gitu. Orang itu kata Allah ditanamkan keimanan ke dalam dadanya. Jadi tadi rohani. Ya. Bisa ditangkap ini. La tajidu qauman. Jadi kalau kita masih berkawan karena pertimbangan kekerabatan, keluarga, itu pasti ada penentangan. Nah, kalau mau kembangkan ini ayat, silakan buka Ibrahim dan bapaknya. Panjang itu. Sesat kok bapak. Akhirnya saya lihat di Al-An'am itu Ibrahim mulai cari Tuhan, mulai dari bulan, apalagi bulan, kamar. Akhirnya sekarang apa ada Tuhan? Akhirnya ayat setelah itu ini wajah tu wajah ya fataras samawati itu. Fataras samawati wal hanifah muslim. Itu ayat itu di bawah itu. Ucapan Ibrahim itu. Saya hanya mengakui Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu tuh. Itu yang saya tidak bahas ke situ ya. Saya bahas dulu ini tentang kau tidak dapatkan satu kaum yang sekalipun bapaknya. Jangankan saya lihat kalau Habib Rizik angka komunis baik memang tajam betul ya. Tidak mengenal bapak, tidak mengenal saudara. Saya lihat itu juga dikatakan. Ya, oke. Lanjut lagi. Enggak, pasti asal mengatakan itu ayat. sambung aja tas. Saudaranya atau keluarganya, mereka Ya. itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan. Keimanan. Itulah cirinya. Tapi kalau berkawan tidak. Belai. Ya, maksudnya syariahnya begitu tapi ya keimanan. Mungkin dia sekalipun dia bapaknya. Tidak mungkin berkawan itu orang maksiat sekalipun. Pasti ada jurang. Ya begitu nah, kuambak pun kalau tidak ya kira-kira begitulah. Kalau kau baik ya. Lanjut. Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Perhatikan di sini. Allah menguatkan pertolongan kesana di sini. Fi qulubihimul imana wa ayyadnahu biruhi minhu. Coba lihat itu. Ruh, saya lihat biruhi minhu itu. Ustaz Abdul coba. Salam. Ustaz Abdul saya lihat itu biruhi minhu ketika pertolongan. Mana ceritanya? Kita menceritakan nih. Sini saya. Makan dulu makan. Coba Dulu bagi perhatikan tengah. ayat itu. Saya lihat juga bukan perlu di sisi. Di sini dikatakan oleh Allah, kata bahwa fi qulubihimul iman, ulaika kata fi qulubihim. Maksudnya Allah telah menetapkan hatinya mereka. Yang kedua, wa ayyadnahu biruhi minhu. Di sini Allah katakan pertolongan biruhi. Padahal kan artinya ruh. Jadi ditafsirkan ruh itu pertolongan. Kadang aduh ini.
Ya, itu ruh di situ, redaksi ruh di situ. Tapi dia artikan pertolongan. Ya lanjut. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Oke, kita tidak usah bahas pertanyaan penting. Di sini redaksinya ruh minhu, terjemahannya pertolongan. Berarti dikaitkan, kalau saya sih Allah menanamkan kerohaniannya kepada minhu diantaranya. Tapi ini kan bukan tafsir tahu terjemahan. Kalau tafsir silakan buka tafsir Arabi lain. Oke. Ya, jadi saya lagi tidak akan kau dapat berkawan itu orang-orang. Tidak. Ya, jadi kita ini jangan ya betul-betul kalau teman-teman kita akrab benar kita nih. Tapi ketika ada maksiat ya kelihatan itu. Mana misalnya gitu, tidak ada urusan ya. Mau ke siapa, mau ke batu, kamu apa, tidak ada. Kata Allah sekalipun bapak-bapak. Kalau kau berkawan, tidak akan kau dapati orang beriman yang saya tanamkan satu keimanan berkawan mereka. Jadi apa yang dibenci Allah, dia bahagia membencinya. Kira-kira. Ya lanjut, apa lagi? Surah apa lagi tadi? Wasiati bangkai. Ya. Lalu dimasukkannya ke dalam mereka ke dalam surga. Ya, orang beriman itu imbalannya tadi. Ya. Tapi ya imbalannya, maksudnya imbalannya tadi memang kelihatannya kita sedikit energi, mungkin banyak musuh, sedikit konflik, sedikit susah, tapi ada imbalannya, tidak usah khawatir. Daripada kita beradaptasi niremo kalau tidak ada keimanan. Kira-kira kenapa dilarang? Kemungkinan kita bisa dipengaruhi. Ya, kita boleh dipengaruhi. Coba sekarang orang-orang ini ya Allah ya, oligarki lah apa semua. Tapi pakai kaitannya dengan roh yang kita bahas semalam. Beberapa hari lalu itu Menteri Agama kan dia malah artinya itu terusik karena subhanallah. Bagaimana dia rohnya mesti harus tanam sendiri. Sebenarnya itu nggak usah dengar itu kalimat. Sebenarnya tapi saya tidak bahas ke sana. Simpel saja saya bahas. Rasulullah kan kemarin kita sudah bahas kenikmatan pertama kita kan di sholat, yang tertinggi di tahajud. Nah kalau rohaninya kuat di situ kenikmatan ketika sholat. Tapi kalau kita masih lama-lama nanti kita nikmat setelah sholat. Alhamdulillah sudah tidur. Padahal di sholat itu yang paling nikmat, bukan setelah. Kita kan setelah karena jadi seakan-akan sholat ini adalah beban. Bukan satu kenikmatan. Di akhirat juga kenikmatan tertinggi itu melihat Allah, bukan surga. Kecil itu surga. Tapi tidak usah kita bahas ke sana. Ya. Allah kadang berikan gambaran surga wanita-wanita bidadari suku melayu. Maksudnya kalau kau di dunia kalau kau cenderung berbuat sabar kau ada di akhirat melebihi itu kira-kira itu ya. Karena rata-rata itu laki-laki orientasinya ke perempuan. Iya, maksudnya kalau dia cinta ke situ ketemu ya ini sabar kau. Iya, sabar. Mungkin mau makan buah aku dan tidak ada banyak di luar makan sabar kau anggur di sana ada. Sabar kau sedikit. Ini dunia sebentar sedikit. Ini bayangkan ini kalau kiamat ini kita meninggal 2022, kiamat datang berapa ribu tahun itu baru proses kiamat, belum lagi setelah kiamat lagi, tidak ada hari lagi ujungnya. Di dunia nih 30, 60, karena sedikit lever tekanan darah, jantung selesai lagi, sedikit sekali. Makanya kita memanfaatkan waktu sedikit ini untuk karena kita juga tidak bisa mengatakan benar, saya tidak tahu. Sudah ada Quran, sudah ada Muhammad, tidak ada alasan. Cuma kita ini haus nggak agama. Sebenarnya kalau kita bahas kerohanian ini, nah biar kita hidup 1000 tahun, tidak cukup, masih dalam ilmu, masih banyak. Oke? Jadi kira-kira subhanallah itu, ini sedikit ya kalau kita bahas spiritual. Dididik oleh Rasulullah subhanallah. Maksudnya kalau ada hal-hal menakjubkan di luar itu, ucapkan subhanallah. Ya Allah, misalnya melihat alam, subhanallah, melihat kelebihan orang, subhanallah. Itu maksudnya, diucapkan itu. Jangan terlalu menyanjung orang, coba mentongki, jangan. Subhanallah dulu, Allah memberikan kepintaran kepada hambanya. Subhanallah, Ustaz Abdullah menguraikan Al-Quran. Allah memberikan kelebihan, ya bukan Ustaz Abdullah yang hebat,
Jangan tajuk. Begitu juga kalau ada kekurangan orang, jangan hina orang. Karena dibalik ya kira-kira itu subhanallah. Kita kan jarang kayak subhanallah. Alhamdulillah itu adalah segala sesuatu kita syukuri pasang. Pensiun kah, turun gaji kah, tetap bersyukur. Maksudnya masih bisa makan dibanding yang lain. Apapun terjadi yang buruk di antara kita tetap alhamdulillah. Kita berakal tidak patah ya kurang. Semua alhamdulillah. Gagal lagi tapi tidak terlalu parah ya Allah. Dan syakartum itu maksudnya alhamdulillah itu zikirnya di salat, aplikasi di luar. Allahu Akbar itu kalau ada hal-hal yang mungkar kita tegur. Allahu Akbar. Ya kok. Allah Maha Besar. Jadi bukan zikir di situ tidak ada aplikasi Allahu Akbarnya di luar. Jadi ngasih tahu kecuali Allah. Jangan kecil manusia. Allah yang kecil, agamanya kecil, makhluk yang besar. Apalagi samanya zikir itu. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah konsisten juga. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maksudnya tidak ada yang kita kagumi kecuali Allah. Makanya orang beriman itu kalau panggil Allah, jangan coba-coba. Ya ada kemarin siapa yang kirim ke itu posting. Ditanya Panglima NATO ya, bagaimana mengumpulkan 2 juta orang tahu. Dia bilang butuh waktu saya satu bulan. Saya bisa latih itu bagi sipil. Kalau tentara 1 minggu. Begitu dikasih lihat video, ketika kamat Allahu Akbar 2 juta langsung sab. Hebatnya jarang Islam. Tidak ada komando tuh. Hanya kamat saja langsung tersusun. Oke, jadi itu kalau Menteri Agama memang ini kan memang dipilih. Kayaknya dipilih memang Menteri Agama yang bisa menghancurkan Islam. Semua menteri itu semua. Ya, kenapa terjadi begitu? Di Quran juga ada. Mereka hendak memadamkan. Betul. Ya. Sepakat. Ya, itu memang kalau tidak begitu berarti salah Quran. Ya. Yang perlu kita ini apa yang kita lakukan? Nah, itu dia. Tidak cukup kita mencela terus orang. Jangan. Lakukan sesuatu yang kira-kira ada kekuatan. Ada potensi pada diri kita. Nah, itu kira-kira. Saya insya Allah masih ada yang simpati. Masih ada yang gerbong-gerbong kita melakukan. Nah, ketika kita melakukan jangan tunggu hasil. Karena perjuangan juga misalnya di mana-mana, misalnya di mana, di Turki, jangan lihat Erdogannya. Sebelum-sebelumnya itu ya tidak pernah putus. Ya, mungkin misalnya kita Sultan Alauddin, ya katakanlah tidak berakhir baik karena Galeso, tapi suatu saat Indonesia berubah satu kebaikan. Luar biasa itu pejuang-pejuang dahulu. Ya oke, saya kira kita kasih taruhnya. Ya tadi yang kita ini yang parah ini kalau kita miskin ekonomi. Waduh itu yang saya lihat. Lannya apa mustas, lannya apa mi kadang tosen anak-anak tidak makan. Nah itu alasan. Dan saya juga kadang hampir tuh gak suka tergoda Pak RT sampai sekarang belum. Masih ada masalah. Ustaz, hati-hati Ki. Ya, oke. Saya pernah tuh mau jadi ketua majelis ulama Goa. Sudah diusul di PKS. Belum pergi diusul. Mau ambil jatah anak-anak semua. Sudah kemari. Nanti kalau dulu di Gusta saya kemari. Lalu jadi rakyat biasa saya kan. Belum begitu. Nah kami hancurkan nanti ini. Tidak dikasih, pasti dilai. Iya. Ustaz kan yang diutamakan orang lain dibanding kita. Dikasih salah, tidak dikasih salah juga. Sekiranya mental kawan-kawan demi untuk agama Allah, kami tidak usah ada apa-apa Ustaz. Yang penting Ustaz memanfaatkan jabatan itu tuh. Ini tidak. Belum pilih di SSC, datang nih. Kalau dulu Ustaz, ini orang kok kemari. Ada dari PKS dulu ke rumah itu. Betul, ketua majelis ulama Kabupaten Goa. Kemari, karena kita belum siap. Sama juga jangan celah oligarki, kita tidak siap. Siapa punya kesiapan sekarang? Pemahaman konsep kita tentang Islam bisa nggak kita tawarkan kepada orang lebih baik daripada konsep negara yang ada? Ya, mental kita siap nggak kita mengorbankan nyawa untuk agama? Jauh, belajar saja 5 waktu saya di masjid tak kurang. Mana bicara syariat Islam? Standar pemahaman rakyat. Nah biar orang belum tahu gimana bicara tentang. Nah inilah kita kerja-kerja ikhlas ini kita harus sholat dulu untuk kira-kira 5-10 tahun ke depan. Itu tadi tentang al-mujahadah tadi
tidak akan pernah kau dapatkan berkawan. Ya sekira Pak Amar sudah kenal saya 30 tahun. Silakan pelajari juga perjalanan hidup saya. Pernah nggak saya berkawan? Tapi saya masih hidup juga. Ya angka saya tidak ada lagi. Masih motor buntu dulu, masih begini cara aku dulu balik. Masih ingat barangkali ya? Masih ini, tidak pernah berubah. Padahal motor buntu. Kan saya kan kalau ngomong begini, dia yang udah sasang, ada perumahannya kita ya. Padahal itu masih motor buntu, masih. Kada ada persangka di sudut itu suka kumpul. Tidak bicara persampah dulu ya. 60% bicara agama aja. Makanya banyak anak bosan. Ini mau cari uang ini orang tuh. Karena kalau lari begini, hilang itu anakku. Hilang itu. Yang penting ada bayar bulanan, cicilan aman nih. Termasuk boleh suka duduk di ini. Mesti kiai besar juga di Pamar ini. Oke, lanjut lagi. Setelah mujadalah apa lagi tadi? Satu ayat lagi. Lihat Tamsa. Kontrol kamu situ. Itu kontrol. Apa lagi? 28, 10. Hah? 14. 7:14. Ya, alarm 14. Yes. Ya, lagi 2 ayat baru kita masuk ke rohani, pengaruh rohani kepada petunjuk, pengaruh penguatan rohani. Ini pengaruh rohani tentang keimanan. Qala andirni. Ya, Qala andirni ila yaumi yub'atsun. ya. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan. Bukan berkali. Berapa? Ayo berapa? 714. Ah? 714. Al-Arab. Itu nih. Berarti salib. Salam ya. Surah 49 kan? Barangkali Surah 49 ayat 7 dan Ah, ayat 11. pasal Iya. lain. Iya, iya. Ada 2 itu, ayat 7 Al-Hujurat. 49. kalau ayat dan 14. Ya, silakan 14 dulu. 14. Kenapa kita bahas ini baik? Karena ini masalah sosial juga ada. Silakan 49 17. Surah 49 Ya, Al-Hujurat. ayat Hujurat. Ayat Boleh 7. 7 dulu. Sampai 14. Enggak, dan 14, bukan 14. Ayat 7 dan 14. 7 dan 14 dia. Iya. Ya. Nah, itu 14 aja ada 8. Ayat 7 dan itu kan berkaitan Oke, dengan silakan. rohani. Wa'lamu anna fikum rasul. Ya. Baca. Bisa? Ya itu jam ganti-ganti anu supaya cepat. Silakan Pak. Pak Nur. Al-Hujurat. Baca. 14. Ya, ayat 7 dulu. Artinya artinya. dan ketahuilah olehmu Ya, ya, bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. ya. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Ya. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti Ya. jalan yang lurus. Ya, itu berisia saja. Orang yang mengikuti jalan lurus kan tadi benci kepada kekafiran. Nah, orang benci kekafiran, Allah tanamkan iman. Terima juga Allah, bukan kemampuan kita. Allah tanamkan keimanan. Ya, bagaimana cara mengimankan itu? Harus ada benci kepada kekafiran, benci kepada kemuliaan. Sekalipun bapakmu, coba bayangkan itu, ya, itu bukan benci, tetap benci dalam berakhlak Islam ya, bukan benci putih-putih, ada akhlak, oke? Nah, jadi bakal Allah katakan menanamkan merasa iman itu indah dalam hatimu, indah dalam hatimu. Kolbun. Ya. Tadi kita, jadi saya belum terlalu bagi karena kemarin Pak Nurul sekali terbanyak dibagi mulai daripada hati, nafsu, rohani, hati nurani. Saya cuma fokus saya nafsu jiwa, hati, dan ruh. Ya, ruh itu kan sebagian ulama katakan kalau manusia itu berbuat buruk, ruhnya keluar dari fisiknya. Tapi sebagian juga katakan tidak dikeluar, cuma bergeser. Dia keluar, kalau keluar dia mati, itu sebagian. Nah sekarang sebelum saya lanjut, bagaimana pendapat Dr. Abdul? Apakah roh itu bisa keluar dari fisik atau hanya bergeser? Hah?
Atau nanti kita bahas lagi ya. Belum lagi. Karena ini menyangkut Masih memang butuh urusan penjelasan khusus. Ya, karena memang Ini sudah. Hah? Sumar 42. Hah? Iya. Sumar ya 42. Apa di situ? Allah itu palam pusat. Artinya ketika orang hidup itu tidur, itu keluar rohnya. Coba lihat. As-Sumar 42. Sumar. ya. Ditahan kalau itu bedanya. Kita lihat dulu redaksinya. Ayat berapa itu? Sumber itu surah ke-39 ayat 42. Surah ke-39 Ayat 42. Ya. Allah itu fana illa nafs. Allah memegang nyawa seorang pada saat kematiannya dan nyawa seorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang jangan sampai waktu yang ditentukan. Sungguh ini nafsu ini bukan ruh. Nafs nyawa ya bukan ruh. Jadi makanya apa bedanya dengan makanya jangan dulu bahas malam ini. Itu kan tadi kita bahas nafsin, kullu nafsin dah. Sebagian ulama ya jangan bilang saya. Saya bilang sebagian ulama. Kalau nafsu ini berpisah dengan jasad pasti mati. Tapi kalau ruh bisa saja dia keluar dari tidur. Nah, ada sebab mengatakan pada saat tidur, pada saat pingsan dan ya itu keluar. Tapi ada mengatakan juga tidak. Dia hanya mengecil. Dia tidak ada fungsi. Dia kering karena jarang diberi makan, tapi dia tetap ada. Nah, makanya kita kan sekarang kita membahas ruh, memberi makan ruh. Kalau ruh kuat, biasa fisik itu yang yang mengikut keinginan yang kuat. Jadi ruh itu mempengaruhi jiwa. Ini yang dipengaruhi jiwa, jiwa tadi dia akan mempengaruhi jiwa fujuraha, otakwaha. Tapi fujuraha dipengaruhi oleh iblis. Jadi memang tetap dia yang berpengaruh. Pengaruh rohani, pengaruh rohani yang terkait dengan Allah dan para malaikat, pengaruh yang fujuraha. Semua berlomba juga setan untuk mempengaruhi. Tapi kayaknya setan dominan yang menang ini. Oke, apalagi tadi? Jadi saya kira itu nanti dibahas. Ya apakah ruh yang keluar? Oke. Ini nyawa, nafsu. Ya Allah ya kembali kepada tadi As-Sumar ayat 7 ayat 49 ya berapa tadi? Ya apa tadi? Waalaikumsalam. Wah, Dari konsolidasi ganja. Please see what the one. I no problem for me. Tapi selalu ada pancing-pancing. This no problem for me. Please. Silakan. You have and what do you want? Dan jika Silakan aja mau ngomong apa kayak. Dan ketahuan bahwa yang Anda tanggung jawab dosanya nanti. Ya. Ya. Kita punya masing-masing tanggung jawab. Baca dulu. Orang-orang Arab Badui berkata. Bukan. Yang ayat 7. Ketahuilah. Ayat 7 tadi. Walamu nabikum Rasulullah. Artinya tadi? Al-Mujadalah. Siapa tadi yang baca tadi? Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasul. Iya. Surah Al-Hujurat ayat 7. Ya, Al-Hujurat. Al-Hujurat. Ya. Dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapat kesusahan. Iya. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam Ya. hatimu. Cukup dulu. Allah yang menjadikan cinta kepada keimanan dan menjadikan indah keimanan dalam hati. Indah. Saya cakap kayak itu. Nyawang ini ayat ini. Indah. Jadi aplikasinya kalau indah ya
contoh sholat gembira betul, ridha, senang. Ada saudara bisa agamus, kayak tidak ikhlas aja. Ada, jika kelihatan itu orang-orang gembira itu ya, wajah senang, gembira dia. Ada tidak, tapi itu manusiawi juga. Oke, tambah lagi ayat 14. Kalau tidak Arab, Lanjut kan. 14. Dan orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi ada orang Badui ini dia baru Islam, belum iman. Islam itu kan taat ya, sholat, puasa. Tapi bukan dorongan iman. Bukan dorongan iman. Jadi kan Nabi tahu, dia belum beriman. Iman belum masuk ke hati. Iman, nah itu lain lagi. Tadi membedakan mana hati, mana ini. Iman belum masuk ke hati. Ya. Apa yang ditutup oleh Allah? Nanti kita bahas selanjutnya. Ya fikulubi maradun pasada yang hati yang sakit, yang suka cemburu segala macam. Jadi beda, oke? Ya. Nggak tahu ini kita ini iman sudah masuk atau belum nih? Nah nanti pasalnya cocok mereka itu. Paling jago kalau itu diuraikan itu. Oke? Jadi kita cukup wilayah dulu ini. Ya kita apalagi iman dan petunjuk. Anu Rahman jangan kasih goyang-goyang tuh. Anu. Ya kembali. Yang tadi ya di grup. 6411. Ah? 6411. Yang itu iman dengan ya yang terakhir untuk menguatkan rohani ya silakan. Tidak ada. Ya. Anak 4 ayat 11. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, barang siapa maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Oke? Jadi ini kalau saya baca